Zona hidup kali ini sungguh berbeda guys. Jadi dibuka dengan lagu Jali-Jali, mantap banget dah. Sekarang gue lagi main-main di Sanggar Ondel-Ondel Mustika Air Pancur dengan Abang Reja. Saya orangnya. Yang udah lama, janjian udah lama ya bang ya kita? Udah dari, udah 2 bulan lalu dah. Janjian udah lama, tapi Pengen alhamdulillah doang. Hari ini kesampaian datang, silaturahmi, ngobrol-ngobrol ya. Pengen ngobrol-ngobrol aja di zona hidup kali ini. Jadi kita udah janjian sama A.A. Rehan ini. Kita hari Rebo, iya. Akhirnya dia nge-shoot ini ya kan. Han, jalan lagi ya. Jadi hari apa? Jadi hari ini, oh dia ada syuting lagi. Kebetulan dia orang sibuk kayaknya. Iya begitu dah. Kalau lagi ada mah kita sikat aja bang. Gas terus. Dia orangnya sibuk banget. Jadi pertama kali kita ketemu di mana ya? Sebenarnya waktu itu sempat ketemu di Sinar Pusaka tuh. Pas lagi kita ngulik-ngulik Bestring. Dari Bestring. Sama komunitas Betawi String. Iya. Waktu itu gue diajak tuh sama Bang Mitra sama Bang Seto. Suruh main ke sono. Ya udah gue datang aja. Tapi kita nggak ngobrol tuh ya. Cuma ya udah ini doang nih. Iya. Tambah lagi? Iya. Gitu doang. Kalau bahasa-bahasinya orang di dalam bis kan begitu. Iya. Gitu doang tuh. Kalau di terminal mah kan enak ya. Iya. Kalau nanya maksudnya mau kemana bang? Cuma kan kalau di situ gimana ya? Kita ngobrol ketemu doang tatap muka, cuman belum ngobrol. Belum ngobrol. Nah ketemu lagi di Setia Muda. Di Setia Muda. Ketemu lagi di sama Bestring dulu. Sama Bestring dulu. Sama Bestring dulu. Lagi pengen acara apa dulu yang lagi tuh? Oh yang syuting? Iya. Oh iya benar. Yang sama gua juga lupa tuh. Dia di tempat Cingarip tuh. Iya benar. Iya. Jadi ketemu di situ terus ya sekarang udah lebih sering ketemu nih di acara-acara Setia Muda, latihan maupun event-event apalah gitu. Kebetulan Rehan hadir terus. Alhamdulillah ya. Weekend main. Kemarin dia hadir juga di acara ini. Pemotretan tuh keren banget tuh. Depan Pak Gubernur. Di wali kota dia di foto-foto. Saya ngeliat fotonya aja. Mantap juga nih. Ya itu sikat terus lah. Progresnya gak? Alhamdulillah. Ini tadi saya mainin alat nih cuma bercanda doang nih sama dia. Iya, ini mah ngisi kekosongan aja. Ngisi kosong aja kan. Kita isi aja kan pakai alat kan gitu. Ada namanya kita mau belajar ya. Iya, isi doang. Padahal mah belum tahu notnya. Iya. Jadi mohon maaf kalau ada salah-salah tadi. Iya, apalagi main ini tadi tuh. Namanya apa kalau gini? Gambang. Bukan, nyuci piring. Buset. Kali main gambang. Jadi kenapa gue pengen ngobrol-ngobrol sama Bang Reja ini karena sebetulnya setelah kita ketemu akhirnya punya background yang sama nih di silat. Iya, kebetulan background saya nih sama, kita berdua backgroundnya sama. Maksudnya berkecimpung di dunia yang sama, di dunia kesenian Betawi gitu kan. Sedikit banyaknya juga banyak kesamaan gitu, mulai dari silatnya, mulai dari gambang kromong, referensi lagu-lagunya. Sendal kita sama juga. Sampai sendal. Ya pokoknya gitulah. Jadi hari ini di Jurnal Hidup kita bakal ngobrol-ngobrol tentang Bang Reja. Nah, tapi santai aja kita. Sebenarnya mah hidup saya mah kagak seru-seru banget. Ya buset deh. Kalau hidup saya seru banget tuh udah jadiin cerita ludruk dari kemarin. Ya tapi mudah-mudahan dari cerita ini yang pasti adalah yang maksudnya insight buat gua ataupun buat yang nontonnya ataupun buat lu sendiri jadi nginget-nginget lagi, oh iya dulu pernah gini gitu. Bener sih. Jadi ini jadi rekam digital juga kan. Betul. Progres lu nanti entah berapa tahun lagi ya kan lu nonton ini, wah anjir ternyata kita pernah bikin gitu. Oke Bang, sebetulnya lu kenal sama kesenian Betawi ini ya mulai dari kapan? Kenal musik, kalau kesenian ya, kesenian kan luas ya, dalam artian entah nanti ada dunia silat, ya betul, ada musik, ada apa lagi tuh, banyak lah ya, banyak, entah tari, ondel-ondel, ya. Tuh mak saya lagi nyuci ada suaranya kan. Nah ini natural ini mah, emang kagak di studio ini bukan. Nah kalau kenal sih dari kecil pastinya, dari kecil udah ngeliat orang silat dari kecil. Biasanya kalau dulu identik banget kalau lagi palang pintu. Orang kalau udah ada nikahan ada palang pintu udah keren banget. Udah keren banget tuh. Ini anak Betawi nih pasti nih. Kalau sekarang ada ondel-ondelnya. Mungkin dulu ondel-ondel masih jarang.
Wilayahnya palingan masih ada beberapa wilayah dong, kayak di Jakarta Timur, Jakarta Pusat masih aktif tuh dari zaman dulunya sampai sekarang kan. Iya. Cuman kalau sekarang di selatan karena udah banyak juga, dan orang siapapun pengen nemuin ondel-ondel, setiap hajatan juga pasti ada ondel-ondelnya. Pasti ada ondel-ondel. Kalau dulu jarang ondel-ondel yang kayak begini. Iya, betul. Kalau dulu ondel-ondelnya modelnya gimana ya? Lagi gokil ya? Topeng-topeng biasa lah gitu. Topeng-topeng biasa. Udah cakep-cakep tuh ya. Nah, kalau ondel-ondel sekarang kan udah bener-bener bentuk ondel-ondel. Gede ya kan? Ya begitu, kayak palingan kalau kenal seninya itu dari kecil. Cuman berkecimpung langsungnya gitu ya. Dalam artian apa ya? Bukan berkecimpung langsung. Ikut-ikutan. Ikut-ikutannya mah dari kalau seni-seni musik kayak ondel-ondel gitu kan ya. Kalau ondel-ondel kan masuk ke musik juga ya. Itu di tahun 2017-an. 2017-an tuh baru ngikut tuh. Ngikut. Nah, tadi lu bilang dari kecil udah ngelihat yang kayak gitu. Emang keluarga lu berkecimpung di situ kah dulu? Kagak. Kebetulan bapak saya asli Belanda. Asli Belanda. Belakang Gandaria. Belum lagi iya, lagi ya. Kagak. Jadi ya kalau bokap lagi itu palingan dia ngikut-ngikut apa ya, kalau dulu paling acara-acara 17-an kayak lenong gitu, ngisi-ngisi acara. Sandiwara. Iya, sandiwara dah kalau zaman dulu mah ada panggung dikit kagak boleh ngelihat dah tuh. Iya, maunya mau naik aja. Dikumpulin aja orang main bikin sandiwaraan, kayak sandiwara lenong. Mungkin dulu lebih kayak kalau sekarang bilang mah denes kali ya. Denes apa dendes? Denes. Lenong-lenong begitu yang bawa-bawa pistol. Kayak begitu. Kalau selebihnya masih kagak. Berarti dari lingkungan aja ya kalau gitu ya. Kalau emak saya mah kagak main seni, dia lebih ke koki. Masak doang di dapur. Iya sih. Gue lewat juga lagi nyuci. Passion. Dari dulu berarti. Berarti dari 2017 baru berkecimpung tuh. Di dunia musik-musikan. Kayak misalkan di musik ondel-ondel. Musik gambang kromong tuh kita baru peka-pekain. Tahu dari dulu. Dengerin lagu jali-jali mah dengerin. Iya. Cuman kan baru kita peka-pekain ya. Oh, ini gambangnya begini. Oh, ini kromongnya begini begitu. Baru di tahun 2017-an dah tuh, 2017-an kesinian. Cuman kalau sebelumnya juga udah main silat. Iya. Dunia kesenian silat dah tuh, silat Betawi. Iya. Nah, itu dari umur berapa, Bang? Kalau silat tuh? Silat SMA dah, SMA kelas 1-an dah tuh. SMA kelas 1, iya. Berarti silat. SD SMP benar-benar nggak berkecimpung di... SD SMP saya kebetulan nggak disilat. Nggak disilat? Di balet lah waktu itu. Mengketara si lentur tapi tangannya masih gini-gini tuh masih ada. Sisa-sisaan mah. Kebetulan lentur bukan emang jago balet ini mah. Patah. Berarti benar-benar enggak tuh ya? Kagak. SD SMP masih belum ngerti dah. Biasanya kalau cowok bola tuh. Lu dulu bola juga? Kagak, gua bola mana bisa gua. Gua dulu badminton SD. Oh, dulu badminton SD. SD badminton, ada pialanya no gua no. Juara apaan tuh? Juara RW. Wah lumayan lah RW lah. RT. RW, lagi pula juga RW-nya bukan RW sini doang. Oh, gitu. RW sono juga gua embat juga. Juga. Tuh badminton gua tuh. Dulu tuh. Gua masuk klub waktu itu. Klub gua namanya Prima Tangkis. Iya. Prima Tangkis klub gua. Gua masuk klub Prima Tangkis. Berhentinya pas SMP tuh, lagi bandel-bandelnya ada tuh, gue juga nyesel banget gue. Waktu itu lagi sampai kejuaraan Alan Budi Kusuma kalau lu tahu tuh. Yang sekarang jadi suaminya Susi Susanti kok nggak salah dah. Iya dia. Itu ada kejuaraannya dulu. Tapi lu udah ikut apa udah? Gue udah ikut. Gue ngikut kejuaraan waktu itu. Wah, gue sampai seperempat final kalau nggak salah. Iya. Jago juga. Baba gua di sini. Ini kan dulu kan lapangan bulu tangkis ini sanggar. Iya. Sampai depan sana. Ini sesanggar ini lapangan bulu tangkis. Iya. Oh iya. Jadi gua waktu itu latihan. Akhirnya menang lah. Gua di perempat final. Waduh. Suara apaan tuh? Ondel teman-teman. Nah, perempat final akhirnya gue juara lah. Lagi pas pengen pertandingan sore, gue jalan ke sana sendiri tuh, naik ojek. Gue inget banget tuh, gue naik ojek, abang gue kagak bisa nganterin. Biasanya sama abang gue tuh yang ketiga tuh, dia dianterin sama dia. Cuman gue lagi naik ojek tuh, disuruh tuh sama bokap gue masih gawe. Sore, bokap gue nggak taunya bawa anak-anak kampung sini untuk nonton gue di Senayan di Istora tuh. Buset, gue main di Istora, di gelanggang belakang gue anak-anak sama bapak gue lagi main. Gue nengok ke belakang, anjir. Momennya pas banget tuh. Kan aturan mah ya momennya gini ya,
gue masih nunggu pertandingan, anak-anak nyampe. Yeah. Ini kagak, pas gue main, anak-anak nyampe sama bokap gue tuh. Jadi surprise banget tuh ya? Buset, rame banget. Gue sampai teriak-teriak tuh. Tapi menang nggak? Kalah gue. Gue saking senangnya kegiroan. Gue bener nih, gue pertandingan nih ya. Mau susu, dari susu Milo dulu tuh. Milo, PBSI. Terus sampai yang namanya Kok Samurai. Tuh udah bikin turnamen mulu. Badminton. Gue tiap main, itu gue ditontonnya cuma sama pelatih gue tuh. Ada namanya almarhum Pak Tatang tuh. Almarhum Pak Tatang sama Pak Samin tuh. Orang Cina pelatih gue. Pak Samin itu. Nah, gue kalau main pasti ditonton sama dia doang tuh. Sama anak-anak gue doang. Udah main. Ntar tau-tau bokap gue nyusul sore jemput pulang. Begitu. Cuman pas giliran gue ditonton sama rame-rame sama anak-anak gue, buset kagak menang gue, sialan banget. Berarti emang dulu cita-cita lu pengen jadi main badminton waktu itu. Berarti berhenti di SMP tapi masih main sampai kelas 2. Jadi gue lagi tuh disuruh sekolah, ada tuh pemilihan sekolah gue, jadi itu pas masuk SMP gue sebenarnya udah berhenti badminton. Tapi dari klub gue masih ngerekrut gue untuk main. Gue udah dikeluarin gue tuh. Jadi ceritanya gue berhenti waktu itu gara-gara, jadi gue pulang badminton. Gue dari Pasar Bayoran naik angkot. Dari Pasar Bayoran naik angkot, pas nyampe di Velbak situ belokan, ada 4 orang naik tuh. Nah gue di mobil cuma berdua doang nih di angkot sama teman gue cewek, Astrid. Gue bawa raket nih berdua sama si Astrid. Berdua naik angkot. Naik dah nih 4 orang tuh dari belokan Velbak, naik dalam angkot. Tuh inget banget tuh gue tuh kejadian kalau masih gue ketemu sama orangnya, set. Emang kenapa tuh? Pecah kali pala sama gue. Sekarang udah galak dulu mah, belum. Sumpah dia naik berempat, pintu ditutup, prak. Buset, raket gue nih, udah dipegang separuh begitu. Udah dipegang. Nah Astrid yang depan muka gue kan udah nyampe jalan terus dia sampai depan Gancit. Nah gue kebetulan depan Gancit gue berhenti tuh kan, emang udah pengen sampai rumah. Dulu Gancit belum ada tuh. Masih ada pangkalan ojek situ tuh. Pangkalan ojek. Jadi kebetulan si Astrid itu bokapnya tukang ojek di situ. Pas banget gua lagi dipegang tas gua. Jadi ceritanya dia kobasnya, adik saya tadi siang dibacokin pakai celurit di sini nih. Iya. Coba saya pengen lihat nih tasnya. Apaan ini badminton? Gua habis main badminton. Gua pegang tasnya. Gua pegang tuh tas gua pegang begini. Guanya diginiin, diginiin gua namanya masih kecil masih enteng banget, gua dibanting pecah kali gua. Dalam mobil. Dibanting pecah kali gua. Nah udah gua digituin set. Akhirnya gua tahan, gua tarik, pintu sama Astrid dipegang. Gua tendang Astridnya, jadi si Astrid itu pengen diambil juga tasnya. Astridnya gua tendang, yang di sebelah sini gua gituin. Brok, gua gedor-gedor kacanya. Brok. Pas banget tuh, bapaknya Astrid lagi mangkal di depan bungur. Ngelihat druk, langsung dikejar, pintu dibuka, gue dijorogin berdua. Bruk, tas gue kepegang. Itu supir angkot dikejar-kejar sampai depan Kostrad dulu tuh, gue ingat banget. Itu kalau kena tuh supir itunya tuh. Nggak ketangkep tuh. Kagak kayaknya sih. Gue langsung panik, kalau gue bantar SMA udah gue kejar juga. SMP tuh ya. SD gue itu. SD. Nah, gue kayak begitu kapok lah tuh gue, kagak mau gue, maunya besok-besok naik ojek, dianterin. Iya. Akhirnya berhenti lah tuh gue. SMP kelas 1 ditelepon, itu kelas 6 tuh pas kejadian itu. SMP ditelepon lagi, disuruh ikut kejuaraan apa tuh gue inget banget, terakhir Samurai kalau nggak salah, ada tuh Kok Samurai itu ngadain kejuaraan. Klub gue diundang, gue diajak ikut tanding. Udah gue terakhir itu kejuaraan, gue izin dari sekolahan untuk ngikut tanding, diizinin sama sekolah. Nggak taunya pihak sekolah dukung kalau gue tuh badminton. Nah udah akhirnya di sekolah gue juga disuruh main badminton lagi. Jadi gue ketemu lagi di badminton. SMP gue main badminton, akhirnya kejuaraan SMP kelas 2 gue ngikut kejuaraan lagi tuh. Kejuaraan apa ya kalau nggak salah, PBSI kalau nggak salah dah. Kejuaraan lagi. Gue jalan dari sekolahan gue itu 5 orang. 5 orang gue bawa tas isinya raket gue satu patah. Gara-gara? Jadi gue turun dari 86 nih. Dari sini kan naik basis bareng 86 turun di Senayan tuh ya. Di belakang base camp. Turun dari bis. Ceritanya anak CP1 rame juga tuh kan. Anak CP1 rame. Dia nggak taunya pengen badminton juga, tapi dia bawa partai, bawa teman-temannya mereka gitu. Jadi bawa supporter. Nah sedangkan gue berlima doang. Berlima gue pakai baju sekolah, masih pakai baju sekolah.
Gue bawa tas, turun dari bis 86 jalur kereta, anak cepet satu geber gue sampai masuk ke dalam Hotel Mulia tuh. Ada di situ Hotel Mulia. Gue lari dulu sama anak-anak gue buka tas gue, raket satu nih gue lawan. Lawan pakai raket. Iya. Disambitin gue pakai batu rel kereta yang Palmerah. Buset, gue balikin. Akhirnya gue balik, gue cabut, gue masuk ke dalam Hotel Mulia. Itu gue terakhir gue badminton juga. Tapi gue kalah udah di situ. Udah capek duluan, berantem duluan. Anak-anak gue HP-nya hilang. Tuh kejadian. Wah, terakhir gue badminton sih itu. Tapi gue disupport tuh sama kepala sekolah tuh. Akhirnya temen gue handphonenya diganti. Iya. Terus gue pulang dijemput naik taksi satu-satu lagi. Udah kamu naik taksi. Ya elah berisik amat sih lo. Iklan dulu guys, nih pada balik rombongan. Waalaikumsalam. Nah udah begitu. Itu pas gua di badminton tuh, sampai SMP tuh gua tuh badminton. Tapi lu nggak nyesel bang? Maksudnya anjing putus nih cita-cita gua. Gua kalau badminton gua nyesel banget gua, sumpah. Badminton gua nyesel banget. Badminton gua sampai yang namanya almarhum bokap gua tuh ya, ngeluarin gua untuk pelatihan badminton. Buset berisik banget ya. Gua sampai pelatihan badminton itu udah habis banyak kejadian gua di badminton. Jadi pelatihan itu di angkatan gue 2008 itu gue bayar pelatihan badminton itu 500.000 per bulan. Kan lu udah lumayan gede ya, udah kayak bayar SPP sekolah. 500.000 2008 tuh. Latihan berapa? Seminggu berapa kali? Seminggu hari Selasa sama Jumat kalau nggak salah tuh, 2 hari doang seminggu. 2 kali ya. Gue inget banget tuh. Wah gue nyesel sih gue, padahal gue ada basic juga tuh di situ. Sekarang sih masih bisa gua. Nih begini. Namanya main raket itu. Iya begini. Iya namanya main raket. Gini. Elah. Masak nasi goreng. Elah. Terus setelah lu putus dari badminton, apa yang lu kejar bang? SMP mulai dah tuh ketahuan bandelnya gua. Udah gak ke alur-alur bandel dah. Sini nih. YPUI. Tahun bandel gimana nih? Tawuran. Iya, gue di Selayar 29 sini Mestik. Mestik. Langsung dah terlalu bandel. Akhirnya get out ke semari. Lulusan sini. Itu kan kenal bandelnya gue di situ. Makanya gue SMP tuh nyesel banget. Nggak ada masa-masa indah tuh. Itu ya indah banget bagi gue, cuman di dunia bandelnya ya di dunia bandelnya itu di SMP gue. Cuman kalau SMA udah mulai ngerti. Ya, cuman udah di SMP bener-bener gue buta bener dah. Maksudnya wah ngaco banget dah SMP. Berarti udah nggak ada cita-cita tuh anjing. Iya tuh nggak mikirin tuh. SMP tuh kagak mikirin gue. Yang namanya bandel-bandel kenal tawuran juga gue di situ. Yang makanya gue raket sampai gue rela-relain bakal nyemes-nyemesin batu dari bocah-bocah sono. Itu SMP putus-putusnya udah yang namanya cuma nongkrong tuh SMP tuh. SMP, SMA. Kelas 3 udah mulai dah tuh kepang-pangan. Oke. Nah itu yang bikin tambah lagi tuh gue tuh udah get out dari dunia cita-cita, udah kagak kepengen dah tuh. Begitu. Udah jalanan aja tuh. Udah kepang-pangan dulu gue tuh. Kepang-pangan, SMP kepang-pangannya liar. Yang namanya nyetrit-nyetrit. Iya. SMA gue ketemu lagi sama anak-anak gue ngepang-ngepangannya, cuman nggak ngepang-ngepangan yang nyetrit. Yang gue main di Rossi dulu tuh gue inget banget tuh. Rossi, terus di JK7, yang di kafe-kafe dah tuh yang model-model udah kayak Mustopoan. Kayak begitu. Naik kelas dah. Iya. Ketemunya dirti reggae kalau bahasanya. Ska. Nah udah ke situ gue. Gue cuman emang kalau dari dulu emang musik gue demen. Gue dulu basic emang pang banget sih. Dulu di sini kan ngepang banget. Di sini. Bayoran. Pokoknya Bayoran depang banget dah dulu. Kagak kenal Gambang. Kagak ada yang gini-ginian nih. Dulu nggak ada ya? Kagak ada. Nah lu SMP kayak gitu, SMA kayak gitu, lu ngerasa terpengaruh lingkungan apa emang dari elunya sendiri bang? Dari elunya sendiri. Dari gua. Jadi kan banyak sudah ada orang yang lingkungan gua begini ya berarti gua begini gitu. Iya, jadi sekelas lah nih. Sekelas. Ya emang gua juga sih bangor juga. Guanya juga yang ngajak nginep, gua yang berarti ngajak. Lu kepalanya gitu. Guanya jadinya ke bawah alur-alur juga guanya.
alur anak-anak kelas. Jadi gue satu angkatan 9 kelas. Kelas 1 sampai satu sampai 19. Yang 11 12 13 14 itu ada yang pal-palannya tuh. Oke. Jadi gue main ketemu dia kan beda-beda lagi. Kayak begitu. Akhirnya main begini gini. Nah, itu hancurnya di situ tuh. Nah, SMA udah mulai redaan dah tuh. Kelas 2, kelas 3 udah ngerti-ngertian dikit. Udah ngerem-ngerem dah. Udah ngerem-ngerem. Udah main-main. Udah ketemu silat. Udah ketemu silat. SMA udah ketemu silat gua. SMA gua ketemu silat jalan 6. Sama kayak lu. Nah, itu yang kesamaannya. Oh, kan seram dah. Halo. Apa yang Bang yang akhirnya lu gua pengen ikut silat nih? Ya itu karena back to basic kali ya kalau dibilang ya. Jadi ya lu suka senian nih, emang dari kecil suka gitu dengerin musik apa dari musik apa gimana. Apa yang emang dari kebetulan keluarga bokap silat aktif banget. Oh gitu. Ya aktif banget. Jadi gue dulu sempat juga sih lagi masih kecil minta ajarin tapi belum kesampaian karena masih kecil banget kan. Ya kayak begitu. Akhirnya balik lagi ketemu yang lama-lama, akhirnya oh ya udah ketemu lingkungan yang sehat lagi gitu ya. Akhirnya gue ngikut silat, cuman silatnya waktu itu pertama gue ngikut jalan 6. Belajarnya jalan 6 pertama waktu itu. Berapa tahun tuh? Asinan. Jalan 6. Ada setahun lebih kalau nggak salah dah. Setahun lebih udah gue ikut jalan 6 tuh. Emang selain jalan 6 apa lagi? Nah, gue waktu itu ceritanya gue jalan 6 ya. Dari keluarga nyokap nih. Dari keluarga nyokap tuh jalan 6 biasanya keluarganya. Dari keluarga bokap tuh beksi. Oke. Nah, jadi gue ceritanya kan orangnya makan kagak bisa diem gue mah. Pengenan banget. Pengenan aja. Jadi bukannya kita gimana bukannya di sini belum kelar lo dan nyiplok ke sana. Iya. Jadi waktu itu perkara gini juga sih. Kita pengen mengapresiasi gimana ya? Pengen ngeluarin euforia dalam hidup gue nih. Pengen jajal aja. Iya, pengen gimana sih caranya gitu. Nah, gue ngeliat juga sih sebelumnya emang gue sempat ngeliat temen gue, karena gue juga kan dulu kan sempat ngerasain yang namanya di liganya PBSI. Jadi ternyata tuh emang di silat juga ternyata ada yang namanya IPSI. Nah, gue nggak tahu tuh waktu itu. Oh, ternyata ada IPSI. IPSI itu kejuaraan apaan aja? Biasanya seni sama pertandingan. Nah, akhirnya gue pengen banget yang namanya ikut pertandingan karena kan gue dulu kan aktif banget ikut kayak iya, gitu. aktif banget kayak begitu. Di kelas-kelas misalkan gue di kelas 4 SD aja gue udah ikut turnamen badminton. Nah, akhirnya pas lagi SMA gue ada pirasat tuh pikiran ikut ke yang beksi ini. Jadi kan yang beksi ini dia udah ikut IPSI. Ikut IPSI dia. Ikut kejuaraan dah. Ikut kejuaraan. Kalau di MS enggak. Ya. Dia enggak ikut di pertandingan lah. Ya. Dia lebih ke seninya dah, bela diri untuk badan jaga kita, diri, untuk jaga diri kita tuh. Akhirnya gue izin lah tuh untuk pindah ke sana karena pengen ikutan gitu. Ya udah nggak apa-apa. Akhirnya gue pindah lah ke sana. Gue ikut ke sana, ikut kejuaraan tuh mulai tuh. Jadi seneng gue. Jadi iya, jadi ya mungkin kalau misalkan dibilang yang namanya latihan tadinya kita santai ya, dalam artian kita abis latihan duduk ngobrol santai, ngopi ngerokok gitu kan ya. Anak-anak wajar SMA sebiasanya dah. Iya. Pas gue masuk ke situ ternyata beda. Ada segi pelatihan atlet dan lain-lain. Waduh, yang namanya fisik gitu ya. Yang namanya fisik kita digempur banget. Iya. Karena emang buat kejuaraan kan. Iya. Wah, tuh berasa tuh. Gue waktu itu masuk kelas G. Jadi itu pas SMA? Masih SMA tuh ya? Ikut Jaksel sih sering banget gue waktu itu. Ketemunya perguruan-perguruan, ada juga perguruan silat dari Beksi juga ada yang ketemu dari Jakarta, dari luar Jakarta ada juga. Kalau kejuaraan gitu apa aja sih? Maksudnya kelasnya tuh? Kelasnya apa aja ya? Jadi berat badan sih ya. Kalau nggak salah dari berat 40, badan iya 40, 45 kalau nggak salah dah. Pokoknya 55 dah naiknya dah. Gue waktu itu berat gue dari 75 ke 80 apa kalau nggak salah dah. Gitu. Iya. Itu apa ya? Yang tanding? Yang tanding. Jadi sebelum tanding kita ditimbang dulu. Ini masuknya kelas mana? Oke. Gue waktu itu 77 berat badan. 77 berat badan. Iya. Sebenarnya sih 65. Sisanya tai mulu nih masih ngendep. Banyak banget. Kan dia ada ini kan, maksudnya nggak boleh nendang ini, nggak boleh. Ada peraturannya. Peraturannya gimana tuh? Ada. Jadi kita
posisi dari sini ke atas tuh kita nggak boleh tuh, nggak boleh untuk kena tuh. Iya, nggak boleh ngenain. Karena kan kita pakai body protector dan di bawah sini juga pun kita nggak boleh nih. Karena kan alat vitalnya masing-masing kan. Masa depan itu. Kalau kaki mah nggak apa-apa. Kaki mau sahabat gimana pun kita mau tepis tangan masuk 2 gini nggak apa-apa. Tangan 1, tangan 2 nggak apa-apa masuk. Dapat poinnya? Poin 1 kalau kena gitu. Terus banting juga jatuh. Itu kayak gitu. Gue waktu itu terakhir tanding di tahun 2000 berapa ya? 2018 kok nggak salah dah gue. 2018 kayaknya dah. Dulu udah masih SMA atau udah lulus? Udah lulus. Ngikutnya kelas universitas. Oh, berarti ada umurnya juga ya? Ada umur, ada yang per antar sekolah, universitas juga ada. Itu anak-anak UMJ banyak juga. Kalau gitu nggak mandang lu dari perguruan mana ya? Mandang, jadi kita nih misalkan cabang SMA mana, gitu. Jadi kita bawa nama sekolah juga, bawa nama perguruan. Waktu itu gue pengen ke kampus lu tuh, UMJ bikin pertandingan. Gue udah tekad banget tuh pengen masuk UMJ karena nyari beasiswanya gue dari silat, sumpah gue. UMJ bikin pertandingan nih, aku pengen nyari banget ada beasiswanya di UMJ. Kagak jadi ikut gue waktu itu. Berarti banyak ya peraturan-peraturannya? Banyak. Terus dari yang nggak boleh, kayak misalkan provokator banget juga kalau dari pihak pelatih kan nggak boleh juga. Ya tergantung sih, kalau misalkan udah atlet di dalam gelanggang kadang-kadang dia juga udah burem. Gue juga kalau misalkan udah di gelanggang, gue ngeliatnya musuh doang, kagak ngeliat kanan kiri gue. Iya maksudnya biasanya kan pelatih ngarahin tuh ya. Iya. Gue kalau udah di dalam mah udah gimana caranya gue kayak untuk dapat poin gitu. Ya begitu kalau gue mah. Tapi kalau dari segi latihan bang, ketika lu di jalan 6 yang nggak pernah ikut kejuaraan terus akhirnya ke Beksi yang ikut kejuaraan, ngikutinnya gampang nggak akhirnya? Wah gokil sih. Gua atau bener-bener lu jadi ngerasa gue dari nol lagi nih gitu? Iya, jadi pas gue di Beksi ya namanya kita dikasih tahu basic cara pertandingan begini, cara nahan orang begini, cara lebih kayak teknik untuk di pertandingan turnamen event gitu. Kalau untuk jurus kan dia juga ada masing-masing lah. Kalau perguruan punya jurusnya masing-masing. Entah nanti jurus dari sini beda, itu bakalan punya masing-masing. Tapi kalau untuk teknik biasanya sih monoton gitu aja ya, palingan tendang, pukul. Kalau yang di IPSI ya. Di IPSI. Karena kalau di IPSI ya udah identik dengan itu doang, kayak tendang atau guntingan atau sabetan kayak begitu-gitu palingan. Gue juga waktu itu kalah mulu gue. Berarti lu udah berapa kali ikut kalau kejuaraan? Nggak kehitung kali gue. Gue kejuaraan terlalu banyak. 2 kali kalau nggak salah. Kagak. Gue lagi tuh ikut udah berapa ya? Ya gue ikut juga sih, sering juga sih, lumayan juga. Yang menang deh. Yang menang dapat medali. Iya. Naik podium ya gue gitu bahasanya. Kagak. Jadi kalau misalkan mereka lagi pengadaan kayak acara event biasa, itu biasanya kalau misalkan kita menang 1 kali kita dapat emas. Oh, gitu. Jadi kayak sistem apa sih, gugur ya? Iya. Sistem gugur ya, kayak gitu. Misalkan kita ketemunya pertandingan ini, dikocok ketemunya lu sama ini. Ya udah, lu menang ya lu dapat emas gitu. Cuman kalau yang di Jaksel beda lagi. Baru podium tuh. Oke. Jadi beda-beda ya. Beda. Kadang kan yang namanya event ya orang jualan suka-suka penyelenggara. Iya, orang jualan kan kadang-kadang begitu. Dia mau jual apa nih? Jual medali. Iya. Lu mau jual sertifikat, ya gampang lu ikut aja sini, ntar juga dapet. Entah nanti silver atau emas, ya udah sepele udah yang kayak gitu-gitu. Udah nyemplung gua. Nah dari yang udah lu alamin kejuaraan, terus lu latihan silat yang buat jaga diri sendiri gitu kan. Apa yang kepake bang sekarang? So yang lu rasain aja, gua akhirnya bisa kayak gini gitu deh. Ya gimana ya, apalagi kita masih dalam seni ya. Gue sih kagak muluk-muluk gede, maksudnya kagak muluk gue nanti entah dapet apa jadi apa atau pengen kayak gimana. Intinya gue bisa suatu saat yang namanya kita kan kadang kalau untuk berantem sih selama gue main silat ya, selama gue dari dulu belajar silat dari yang namanya dari jalan 6, gue selama belajar silat malah kagak pengen berantem. Bener ya? Gue malah kagak pengen berantem. Pengen berantem sekali, pengen berantem banget nih.
kekontrol. Kalau pengen nimpah orang banget nih, gue udah dongkol banget, sedongkol-dongkol, kagak jadi. Kagak tahu ngapa gue. Gue pengen. Cuman kalau misalkan ini kadang-kadang kan kita, ini namanya kita dalam kesenian ya. Iya. Contoh aja kayak misalkan lagi di sanggar dah. Anak-anak lagi main set atau gendang wayangan dentak. Kan mau kagak mau kan kita jadi bisa. Dak bakal lagu-laguan dikit mah. Begitu. Iya. Jadi maksudnya kita jadi udah punya bekal ya. Iya, jadi namanya kita main di kesenian ya entah apa aja juga kita garap gitu. Entah, gue yang belum nih nari doang nih, gue pengen nari gue, ntar masih minta belajar nih gue. Kalau dia nih apaan aja? Sama Tiara gue minta belajar, sama Yapi, sama Omen gue minta belajar nanti nih, nari gue. Apa gue garap gue mah? Silat, nari gue yang belum nih. Gue pengen belajar ini dulu. Nah, kalau sanggar ini berdirinya kapan? Ini 2018 atau 19 ya? 19 lang. 19 bulan November Oktober. Wah, gimana nih? Oktober apa November ya, Lang? Oktober ya? Oh iya, Oktober 19 Oktober 2019. Tuh, gue inget tuh. Gara-gara apa? Maksudnya keresahan dulu. Gua waktu itu pas waktu udah mulai silat ya. Gue udah mulai kan gue bilang gue udah mulai masuk jalur nih gue nih pas SMA. Jadi gue udah aktif tuh di masjid. Tuh aktifnya gue udah bukan anak pang lagi gue. Gue aktifnya di situ. Jadi gue aktif di IRMA, Ikatan Remaja Masjid tempat sini. Gue main. Jadi lettingan gue nih sangkatan gue ajak kumpul semua. Akhirnya bikinlah tuh gue pengajian remaja masjid. Berjalan tuh sampai 3 bulanan lebih lah. Setiap mau ngaji gue nyamperin bocah. Bocah. Jadi asal udah habis maghrib nih, gue udah dari masjid, anak-anak belum datang nih. Ustadz udah pengen datang, gue nyamperin muter dulu anak-anak. Udah buruan ganti baju. Ada yang namanya masih nenteng mokinan nih ya kan. Udah taruh dulu mokinan lu pulang, gue kata gitu. Ntar beli lagi, gue kata gitu pulang ngaji, gue kata gitu. Wah kacau sih, udah lettingannya dah. Akhirnya jalan 3 bulan gue capek begitu terus gue bilang. Ustadz sih capek, gue kata gitu. Capek ngapa? Asal pengen ngaji saya nyamperin mulu, pengen samperin mulu. Kalau sekagak kayak gitu cuma berdua doang nih saya nih ngaji, gue kata gitu. Tuh gitu mah ngaji di rumah saya aja, gue kata gitu. Gue capek dah tuh akhirnya. Nah, gue tinggal bertiga dah tuh, teman gue, ada 2 orang. Akhirnya stop dah tuh, abis gue buat acara Isra Mi'raj, akhirnya berhenti dah tuh vakum anak-anak vakum. Udah cuma nongkrong doang dah, gue bilang bikin apaan ya, iseng banget nih ya kan. Pas waktu itu pengen masuk bulan puasa. Pengen masuk bulan puasa, gue bilang nih gabut banget deh anak-anak bikin apaan ya, gue bilang. Emang anak-anak sebelumnya sih aktif kan, pas waktu 17-an tuh udah pasti aktif. Selalu di sini ada panggung nih 17-an. 17-an aktif bikin panggung, nah itu gue silat. Teman-teman gue biasanya mencah-mencah biasa lah, pakai MP3, lagunya jali-jali. Ya, lagunya jali-jali bukan jago ya, bukan lagu jali-jali biasa aja udah. Yang penting sama sirih kuning dah. Ya. Tapi ada musiknya aja, Betawian. Iya, gue kata iya buset lagu dari situ tuh ya. Iya. Udah dari situ gue bilang bikin sanggar enak nih kayaknya nih. Kita bikin ini aja yuk. Grup-grup palang pintu gitu. Grup-grup palang pintu, ayo. Akhirnya ngobrol-ngobrol biasa, gue pengen punya gambang waktu itu, gue ingat banget. Gue pengen punya gambang romong dah, siapa yang main ya? Gue bilang gitu anak-anak. Anak-anak belum pada aktif, akhirnya puasa tuh. Puasa. Gue bilang, ayo bikin sanggar. Gue udah ngebet-bet tuh sama anak-anak gue tuh bertiga tuh. Ada teman gue namanya Agus sama Niko. Ayo bikin sanggar. Nah bikin sanggar, akhirnya pas banget ada lomba beduk. Gue megang beduk seujuk-ujuk lahir, gue belum pernah megang beduk. Si Agus seujuk-ujuk lahir belum pernah megang beduk, Niko belum pernah megang beduk. Ada lomba festival beduk di Alam Sutra. Lomba festival beduk, juara dapat 6 juta. Nah ikutan gue kata gitu, gue ikutan bertiga, buset gue mau mukul aja lagu-laguan. Duk. Begitu aja tuh selama 3 menit. Cuman gue selingin, pas gue lagi main beduk, gue langsung turun, gue silat. Terus yang 2 main beduk lagi, duk. Terus gue main beduk lagi, Agus silat. Agus kagak bisa silat sama sekali, sumpah gue gebong. Agus kagak bisa main silat, cuman gue doang, put gitu doang gue ajarin. Cuman begini, udah. Habis itu dia main lagi.
Habis itu gue tinggal Niko main beduk sendirian, gue berdua berantem. Iya. Buset, sampai final gue begitu. Iya. Sumpah gue kata, buset gue kan. Juara 1 dapat 6 juta, gue kagak dapat juara, sialan banget. Gue ngarep dapat duitnya doang itu satu. Kata lumayan nih, Gus nih 6 juta nih bagi 2 nih, bagi 3 nih. Gokil juga dapat beli baju. Gue pulang dari Alam Sutra, konsep gue udah malah ke CBD. Anjay. Belanja gue, kagak juara, gue kata suwe. Gara-gara juara titipan, makanya kalau pengen main event, pengen ikut festival, pengen ikut lomba, lihat dulu eventnya event siapa. Ikutnya partai bukan? Kalau partai udah pasti ada titipannya. Ente siapa? Tuh kalau mau ikut lomba. Oke, dengarlah. Mau ikut event apapun, lomba apapun. Ya teman-teman setia muda. Lihat penyelenggaranya siapa. Jangan kayak saya dan setia muda kemarin. Malah saya berkecimpung di situ. Anda yang ngerekam. Saya yang merekam itu. Aduh. Dengar pokoknya. Mulai dari situ tuh. Beduk itu. Beduk tuh. Ya ada duitnya kayak main judi. Iya. Makanya kita ini tadi ada yang nyamer. Jadi makan dulu nih. Ini rasa kita nih. Rasa kita. Pil us. Ini sepeda. Apa tuh? BK. Jadi dari beduk itu berlanjut akhirnya. Berlanjut. Justru malah bukan di ondel-ondelnya dulu ya? Bukan. Beduk. Ondel-ondel belum. Gue malah di beduk dulu itu. Festival beduk, sumpah gue Hamin satu lomba gue pakai ember bertiga di sini nih. Bertiga. Latihannya ember tuh. Gue bilang, Gus, besok mukulnya gimana ya? Aku juga bingung. Udah ambil ember deh 3 biji. Gue main pakai ember, gue bertiga. Ya gue kalau inget kocak banget itu. Ada fotonya lagi. Aduh. Di Alam Sutra tuh, Flavor Bliss. Gue inget banget tuh. Eventnya ada tuh IO. Nah itu lu bawa namanya udah ini belum? Belum. Gue bawa namanya pakai Ikatan Remaja Masjid. Pakai namanya. Karena gue masih aktif di masjid waktu itu. Oke. Kebetulan beduk lagi ya kan. Udah dah bawa nama masjid aja. Juara berapa tuh gue ya? 3 apa 2 ya? Semifinal tuh. Anjir. Latihannya cuma gue juara tapi hadiahnya apaan? Bingkisan doang. Oh enggak. Karena juara 1 kan udah diembat semua 6 juta itu. Buset, ada anak seninya juga loh. Ya. Wah, dari Jawa Barat. Ada tuh mamang-mamang tuh. Wah, konsepnya cakep banget, mukulnya rapi. Agak juara. Iya. Juara di atas gua juara 3, dia juara 2. Cakep banget mukulnya dah. Gua bilang ada konsepnya, ada teraturnya, kostum ganti-ganti. Wah, keren dah. Lu mah gitu-gitu aja lu. Gua mah gitu-gitu aja, yang penting silatnya gua mah. Sama baju pangsi, menang begitu doang. Kalau dia udah pakai kostum, udah gerakannya mantep, pukulannya mantep. Wah, keren dah tuh. Juara 2 dia tuh. Wah, kasihan banget sih gua bilang. Yang juara 3 ya begitu doang sih emang. Aturan yang mamang-mamang itu yang dari Jawa Barat tuh menang tuh. Gue juga kalau misalkan seumpamanya gue menang ya gue juara 2 juga nggak apa-apa dah. Yang penting dia menang, emang dia pinter, jago. Gue tahu basicnya. Tapi keren juga lu sampai final gitu, semifinal. Anjir. Gue mau final tuh gue juga kagak nyangka. Jadi itu satu hari. Itu 2 hari. 2 hari. Jadi hari pertama gue pakai baju pakai baju boim. Baju boim. Yeah. Celana entong. Besokannya gue pakai pangsi. Ada tuh, wah fotonya ada juga lagi sial. Sejarah terbentuknya sanggar ini. Iya tuh, gue tuh bertiga. Akhirnya gue mulai dari situ skip lah tuh kan, udah nggak ada kegiatan apa-apaan. Gue nyicil beli apa nih perabotan dikit-dikit. Kongahian gue beli pertama. Kongahian, terus gue beli gendang, terus gue beli gong, kempul, semur gue beli tuh. Terus kenengnya gue beli juga. Akhirnya komplit deh tuh. Bikin ondel-ondel, jadilah sanggar ondel-ondel. Baru jadi lu ngumpulin alatnya dulu. Baru bentuk. Nah lu ngumpulin alat-alat itu kan harus maksudnya ibaratnya punya kenalan. Lu udah main-main kemana tuh? Dari ada online kan udah mulai online tuh. Udah mulai dah tuh ada Facebook ya begitu Enggak, kirain gue lu udah main ke tempat siapa gitu. Udah ada kenalan juga. Jadi
kalangan ondel-ondel juga dah. Jadi kita pengen tahu gimana sih kayak gini kayak gitu. Akhirnya ketarik dah tuh anak-anak lagi pada main. Dia mah tadinya masih pada belum ngerti-ngertian. Ya. Ini berarti bocah sini semua. Ini bocah-bocah anak-anak Sanggar, kebetulan bocah-bocah dari ini nih, dari sono, dari Ciraos kalau nggak salah. Ciraos. Lagi syuting berarti nih. Muka-mukanya muka kotor semua nih dia nih. Iya. Ini anak-anak bawah semua, jadi masih satu lingkungan, masih satu RW. Masih satu RW, bedanya RT doang. Berarti udah jalan tadi berapa? 2019 ya? 2 tahun. Udah 2 tahun. Udah 2 tahun. Kemarin kita 2 tahun di bulan Oktober itu. Oh, yang di villa itu? Iya, healing tuh. Healing kita pusing. Tapi lu awal kepikiran bikin sanggar yang buat ondel-ondel kah? Atau fokus awalnya maksud? Awalnya gini, jadi gua main palang pintu sih pertamanya banget ya. Pas gua waktu main palang pintu tuh, gua nggak punya tim hadro, gua nggak punya tukang tabu dah. Oke. Sepi aja dah tuh. Sepi. Kayaknya gimana ya? Akhirnya ada nih abangnya bokap gua dah, dia yang pas di Purbakala itu dia jadi ketua cabang lah. Di pengadaan rebana ada tuh akhirnya dimainin. Jadi pas lagi palang pintu ada rebananya, ada hadronya. Terus gue bilang kayaknya perlu alat tabuh lain lagi dah, kayaknya apaan ya kegiatan biar nggak suntuk buat main silat. Kayak pengen main alat tabuh Gambang Kromong sih, feeling gue udah cakep banget tuh kalau untuk main alat tabuh. Tapi gue bingung kalau Gambang Kromong alatnya mahal-mahal banget ya kan. Gue bilang Gambang Kromong mahal lagi, gue bilang apa nih minimalisnya nih, ondel-ondel nih. Kan dikemas deh tuh, ada kromong kempul keneng. Iya. Cuman nggak ada gininya doang nih, gampangnya doang nih. Nah, lu tahu dari gitu referensinya dari mana, Bang? Waktu itu udah lumayan rame ya, di 2019 ondel-ondel udah mulai lumayan rame. Udah keliling-keliling lah, udah banyak. Yang namanya MP3-an aja yang cuman pakai gerobak gitu doang udah banyak banget tuh di 2019. Itu udah banyak dah, pokoknya 2019 udah mulai banyak ondel-ondel. 2018 tuh udah lumayan ondel-ondel banyak yang muter-muter. Mungkin dulu orang masih respect soal yang ondel-ondel keluar pakai MP3. Iya. Karena dulu masih jarang. Sekarang di 2019 mulai ada tuh, ada alat musiknya ada tuh. Wah, itu dia tuh mulai tersingkirkan tuh yang MP3. Dulu mah mungkin karena orang awam jarang lihat ondel-ondel kali ya, ngeliatnya juga jadinya suka ya. Suka. Karena udah rame. Iya. Di mana-mana ada. Itu dia tuh yang kayak gitu-gitu. Nah, akhirnya banyak channel juga lah ya kan. Mungkin dari sanggar-sanggar lain di wilayah Jakarta Pusat juga ada yang pembuatannya yang kayak gitu-gitu tuh. Akhirnya kita bikin topeng di sono kayak gitu-gitu, sharing sih. Nah, di 2019 2020 gabung lah tuh gua sama komunitas ondel-ondel DKI. Jadi di situ kan banyak juga tuh anak-anaknya juga tuh. Dari sanggar mana aja kumpul lah ya kan. Di wilayah Jaksel, Utara, Pusat, Timur, kira nyatu udah tuh di situ. Pas di situ gue mulai ya jadi kenal lah. Iya, jadi kenal banyak kita orang, sharing ya. Kita terjun di ondel-ondel, ya kita harus ngikut dalam komunitas atau wadahnya yang bisa menampung gitu kan. Gimana caranya biar kita saling koordinasi, gimana nambah wawasan juga, sharing juga dari cara permainannya juga. Mungkin dia lebih tahu kan lebih dulu. Benar. Ada yang lebih tuanya. Iyalah, kita menghargai juga ya. Iya, jadi kita pengen tahu gimana sih prosedurnya kalau misalkan ini begini. Jadi ada yang nuntun. Benar. Kalau dalam artian gue di sini buta juga ya. Karena sewilayah sini pun nggak ada yang main seni, dalam artian kalau misalkan ada yang main seni kayak musik gini, mungkin gue udah ngikut ke dia. Iya. Nah, gitu. Kebetulan di sini tuh nggak ada. Kalau karena nggak ada, jadi mau nggak mau gue harus membuat. Iya. Biar mereka tuh ada wadahnya. Gimana caranya gitu. Poin tuh teman-teman. Jadi maksudnya ketika kita jangan so tau lah ya. Maksudnya poinnya tuh jangan so tau ketika lu pengen bisa. Emang sekarang sih serba cepat ya. Maksudnya di YouTube ada lu belajar dimanapun dan kapanpun bisa. Tapi kalau bisa dijangkau kenapa enggak gitu. Harus ada sosok emang. Iya, nggak bisa ada. Maksudnya
ya karena dia juga lebih tua, lebih dulu, kenapa enggak sih gitu kan. Jadi kita juga bisa dikenal gitu kan. Bahasanya jadi, nyaba gitu. Jadi kita juga silaturahmi kenalin, oh nih kita punya ini gitu. Jadi kalau ada salah-salah pun jadi kita dikasih tahu gitu. Langsung. Itu poinnya sih. Iya. Keren. Kayak gitu. Nah, akhirnya gue saling ngumpul gitu kan, jadi tahu oh ternyata kayak begini. Oh, caranya begini. Ya kayak begitu sih. Lumayan aktif juga. Gue juga untuk di komunitas lumayan bagus juga sih, ada kayak begitu. Jadi kita sewilayah DKI Jakarta pun juga masih kita bisa jangkau dalam satu komunitas itu. Nah, kebetulan gue di wilayah selatan, gue juga berusaha untuk ikut andil juga ya, dalam artian kan di wilayah selatan mungkin bisa kehitung jari, nggak kayak di pusat, nggak kayak di timur. Jadi kita masih bisa lah untuk koordinasi. Iya, kita masih bisa gampang untuk koordinasi. Kayak misalkan aktivitas dari komunitas kan biasanya juga gue bikin deh tuh, sumpah puasa, kayak puasa kemarin. Puasa kemarin tuh bikin bagi-bagi takjil. Jadi di setiap wilayah tuh, setiap hari Jumat, pokoknya pas lagi puasa tiap hari Jumat bikin acara pasti, Kotja tuh. Bagi-bagiin takjil. Ntar di wilayah Jakarta Pusat dulu nih. Jakarta Pusat di Jakarta Timur. Jakarta Timur pindah ke selatan. Nah, selatan bagian dah tuh gue tuh pas itu di sini nih. Gantian tuh jadinya ya. Jadi enak tuh terorganisir ya. 1.300 takjil tuh dibagiin. Kalau misalkan ini banyak banget tuh. Untuk mantap. Ada videonya sampai segerobak-gerobak gue bawa. Bener. Sambil bawa ondel-ondel. Iya. Jadi bagi-bagiin tuh. Nah, itu kita mau balikin nama citra ondel-ondel untuk ke baik lagi. Gimana marwahnya ondel-ondel itu kembali lagi. Bukan cuma buat ngamen. Iya, bukan cuma sekedar gimana ya? Oke, dibuat ngamen. Oke. Satu, oke nih. Gue pun juga masih dalam artian setuju juga. Karena kenapa ya? Kita di sini suatu organisasi harus ada pemasukan, harus ada putar baliknya nih, uang kemana caranya nih biar kita ngolahnya nih. Entah nanti kita buat pelatihan atau nanti kita buat operasional dari sanggar tersebut. Entah kita lagi pengen kayaknya nih kita butuh ini dah. Kita di bulan ini pun belum ada pemasukan sama sekali nih, gimana caranya nih? Kayak begitu. Karena kalau di seginya ondel-ondel saat ini banyak ondel-ondel, sanggar ondel-ondel banyak di mana aja. Gimana caranya pun rezeki nggak kemana. Gue juga selalu neketin tuh. Ondel-ondel banyak, yang modelnya mau pakai kayak gimana, mau yang ondel-ondel zaman dulu, mau yang ondel-ondel zaman sekarang, itu banyak. Tapi tergantung rezeki. Kalau rezekinya emang udah rezeki bakal dapat. Kalau emang bukan rezeki ya ikhlasin. Jangan maunya semuanya dirampas. Waktunya berarti. Iya, jadi begitu. Apalagi seginya kita ya, namanya kita di seni. Ya mungkin teman-teman seni udah pada paham gimana caranya. Ya kayak begitu. Ya gimana caranya sih kita untuk ngelolanya sih biar lebih aktif aja, tetap aktif gimana caranya kayak begitu. Gitu harus ngikutin zaman nih. Iya, ngikutin zaman. Udah serba digital. Iya. Ya lu harus bisa lah ngelolanya juga gimana caranya. Jangan lupa nih subscribe juga channelnya Sanggar Betawi Mustika Air Pancur. Iya. Pokoknya ada di bawah sini. Sanggar Betawi Mustika Air Pancur. Di subscribe. Di TikToknya juga ada di EEJAAJEE. Ya. Tuh, susah kan? Ntar pokoknya gue tulisin di bawah, tenang bae. Di Facebooknya Sanggar Betawi Mustika Air Pancur. Ada lengkap juga lengkap. Karena gitu, mesti ya kita harus ngikutin zaman lah. Harus. Ya karena sosial media udah jadi apa ya? Platform yang ya udah jualan aja di situ, lu mau apa juga. Zaman sekarang, lu mau ngapa-ngapain gampang. Bener. Gampang. Jangan ya lu mau belajar apa, lu mau pengen kayak gimana, lu mau belanja apa juga bisa. Ini cuma dari handphone doang nih. Modal jangan sangka lu dari segini juga bisa bikin lu hancur nih. Dari wifi masjid lu. Lu nyolong-nyolong wifi masjid kan. Mending wifi RW, sekretariat. Di post tuh biasanya bakal posting YouTube. Ya tapi balik lagi, maksudnya kalau emang ada yang lebih dulu dan bisa dijangkau, tetap samperin. Tetap. Gue di sini nggak terlalu muluk-muluk kayak misalkan untuk mendapatkan job gimana gitu. Jadi gue pengen biar ada kegiatan. Kalau gue lebih kayak begitu. Gue karena basicnya juga sama anak-anak kan berangkatnya dari
di sini tuh kosong banget, nggak ada kegiatan sama sekali. Gue sampai yang namanya pengen 17-an tuh bingung mau ngisi apaan. Tuh yang kayak begitu-gitu. Jadi kayak itu tuh krik banget kalau cuma sekedar pembagian hadiah. Iya. Habis itu tasyakuran kelar. Nah, kayaknya itu yang kayak ada gitu-gitu. Kreativitas apa iya, gitu ya. kayak begitu-gitu. Padahal mah dari kayak begitu kita mah bisa. Dari hal kecil aja ya, dalam artian berangkatnya dari kayak begitu ya. Ya mudah-mudahan aja kita makan kagak tahu. Ya siapa tahu aja kali abis dari sini ada job mail kita. Ya kita kan kagak tahu namanya ada yang pengen ondel-ondel ya kali ada yang pengen ini. Ya kali ada yang mau hajatan kali juga. Tuh. Rehan juga ada ondel-ondel. Tapi akhirnya lu bisa main-main ke Betawi String itu dari mana tuh awalnya tuh? Gue main string waktu itu lagi, bener-bener lagi ngulik-ngulik ya, belajar alat ya. Biar gimana caranya bisa main alat gitu kan. Karena udah punya juga tuh Karena ya. punya juga, gimana tanggung jawab kita untuk kembanginnya nih, gimana nih caranya nih. Ini kita udah terjun nih, udah basah ya katanya nih. Gimana caranya kita harus bisa ngembangin nih. Bukan cuma ngelestarin nih. Kalau ngelestarin mah kita cuma sekedar bikin mah bisa. Iya. Nerusinnya yang susah. Terusinnya. Akhirnya gue bikin untuk bikin alat musik gue waktu itu gue mesen sama Acin. Bang Acin. Bang Acin. Gue main di situ, nah dikenalin sama dia. Lu masuk string aja, katanya. Lu bisa gesek nggak? Gue kagak bisa gesek, masih mau belajar. Udah belajar ntar di string. Akhirnya gabung dan Nah, lu di tahu string. Bang Ami itu dari? Gue dari Instagramnya dia waktu itu. Betawi Etnik. Nah, tuh mulai dah tuh. Terbang dah tuh gua tuh. Oke, Belajar mulai sama banyak anak-anak, tuh. ya kenal Bang Mitra, kenal Seto. Main dah tuh akhirnya latihan di sana, latihan di sini, latihan di sana, latihan di sini sampai akhirnya sekarang nih. Gua terakhir pas lagi pandemi kemarin anak-anak di sini lagi pada latihan nih. Udah punya alat geromong-geromong nih, impian-impian nih. Belajar gua kayaknya harus belajar lagi nih gimana caranya nih ya kan. Gua nelpon nih ke mau cabut. Ya udah. Mbak, ondel-ondel taruh mana? Ya, ada iklan dulu. Akhirnya, gue ngechat Mamang Adi, Haris, Mang, setiap muda latihan kapan? Ini malam ini. Yaudah gue ngikut sana emang, iya datang aja. Akhirnya gue datang ke rumah dia, diajak lah tuh. Nah dari situ gue belajar sekarang ngikut di Setia Muda kayak gitu. Padahal kita ngikut-ngikut doang, intilin, beresin perabotan gitu. Kalau ada yang kotor-kotor saya lapin gitu. Bang, dia mah MC nih. Bohong. MC Setia Muda sekarang nih, penyanyi. Gile, jobnya udah banyak ini di Setia Muda. Kentut. Tawain mulu gue Bang Kacuy. Mulai dari situ tuh ya. Maksudnya dari ya lumayan ke Bang Ami. Akhirnya ketemu banyak teman-teman yang senior lah ya di kamu. Ya dalam artian kita di sini punya, bukannya kita di sana mau gimana gitu ya. Iya. Kita juga pengen gitu gimana caranya biar bisa ikut andil juga di sana, ikut andil juga di sini. Jadi kita saling sama-sama ngembangin gitu. Gue bukannya dalam artian di sono, di sono ada, lu ntar belajar di sono, ntar lu di sini bikin gini. Enggak kayak gitu. Karena kalau bisa sih gue emang udah di sono, kita belajarnya di sono, ya emang kita di sono, udah ininya. Itu pertama. Itu juga kan nambah wawasan kan? Iya, nambah wawasan. Gimana caranya, gue terbuka banget di sono, keren banget. Gue jujur sih, banyak banget pengalaman di sono yang gue dapetin. Asik. Mamang Rehan nih. Mamang Rehan nih. Mamang Rehan nih. Gok. Oh, kalau ada di sono udah ada yang megang kamera tuh. Berarti tuh Mamang Rehan. Oke, Bang. Sekarang udah impian-impian lu udah kecapai nih satu-satu ya kan, maksudnya yang tadinya badminton udah akhirnya nggak kesampean. Terus silat udah pernah ngerasain. Iya. Sampai akhirnya ini salah satu mimpi besar lu nggak sih punya sanggar ini? Gue mah kagak ada tujuan ke situ ya sebenarnya ya. Cuman pengen gimana ya? Ya salah satu juga sih kepengen banget gitu ya, dalam artian gue pengen ikut ngembangin juga karena kebetulan gue juga kan asli dari suku yang ada di Jakarta kan, suku Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Biasanya orang-orang nih kalau pagi-pagi. PPSU kebetulan. Jadi gue juga emang pengen banget nih andil. Gue orang Betawi asli, dalam artian emak gue asli Kebayoran, bapak gue asli Kebayoran.
gue pengen ngembangin nih, gue minimal banget nih ya, gue lingkungan gue dulu dah nih, kayak misalkan Kebayoran Lama biar nih bocah ada aktivitasnya, udah begitu doang gue, kagak ada niatan yang tinggi banget menjulang, kagak, cuman karena segini udah kita lumayan dah udah bisa ada kegiatan yang diisi, walaupun masih dalam lingkup RW sekitar ya kan, ya lumayan dah, udah ada respon juga dari, ya. Kebetulan gue juga kan aktif di Karang Taruna, jadi Pak RW-nya pun ya udah terus aja berangkat gini. Ya. Karena ini juga ya hal positif, maksudnya daripada bocah nongkrong gak jelas, cuman main ML sampai pagi ya kan, atau nongkrong mabok segala macem, ya mending kayak gini lu punya kegiatan juga, terus bisa ngelestarin juga ya kan. Mulai dari sini juga nggak tahu ya kan, toto main di hotel, ya kan, yang kayak gitu-gitu kan kita nggak tahu tuh. Nggak tahu. Jadi kadang gue sempet tuh waktu itu ngisi di acara Habib. Oh iya. Itu lu tahu dah tempat itu. Itu ya kan yang kayak gitu-gitu, maksudnya Jakarta ya kan. Lu cuman modal kayu nih, gitu sama kemauan lu sendiri. Sumpah nih gue punya apa ya, pengalaman yang tinggi banget dari ondel-ondel nih bagi gue. Bukannya tinggi banget sih, dalam artian gue nggak pernah ada pikiran andai-andai ke sana, tiba-tiba ke sana. Ya. Wah, 25 Desember waktu itu kejadian di DPR tuh sama anak-anak mahasiswa soal RUU. Wah, itu gue yang namanya ikut demo waktu itu sama anak-anak kampus gue. Gimana caranya mau masuk ke dalam ini ikut demo gitu kan, untuk ngapresiasiin gimana sih dari mahasiswa nih untuk nyampein suara rakyat gitu kan. Gue kepikiran banget tuh, gue pengen masuk ke DPR dah nih gue waktu itu nih. Tapi gue bingung kalau udah nyampe dalam, gue disuruh ngomong apa nih ya, gue juga bingung tuh kayak gitu tuh, rame-rame buat ya kan. Akhirnya gue cuma sekedar untuk ikut doang dah tuh sama anak-anak kampus gue, ikut demo. Nah pas next berapa bulan kemudian, gue sama anak-anak komunitas ondel-ondel DKI Jakarta itu mewakilin di acara rapat paripurna ke-11 di gedung Nusantara 5. Gue tuh diundang, gue ikut dalam situ dong, gue rapat di dalam situ, keren gitu, gara-gara sebatang bambu gue masuk ke gedung DPR. Tadinya mau buset deh, ya, susah payah tadi. Cuman dalam artian gini loh, gue kagak ada pandangan ke situ loh, tapi kok gue bisa ngikut masuk ke situ walaupun gue cuman datang doang ya, cuman ngikutin hadirin rapat, bukan orang kerja di situ. Mungkin kalau kerja di situ mantap juga kali ya. Kali ada orang DPR yang mau nyangkutin saya. Ya tenang, nyapu mah. Tapi belum lama kemarin juga gue ada juga tuh dari Bu Faira Idris, MPR DPR RI itu. Dia mungkin lihat dari medsos gue ya, terlalu aktif juga. Gue waktu itu, waktu pandemi, gue main di YouTube tuh kan. Gue main di YouTube, di TikTok, aktif banget gue. Mungkin waktu itu dibilang gue TikTok udah FYP kali kalau bahasa anak TikTok anjay. Kalau bahasa anak TikTok dulu namanya itu FYP. Gue FYP terus tuh waktu itu, 30.000 berapa ratus ribu. Dan di YouTube gue waktu itu sempet naik juga lah, subscriber juga naik gara-gara waktu itu dari TikTok juga tuh. Gue nggak tahu tuh ada tim dari seni budaya Betawi, itu tuh websitenya ya kan. Pas gue liat Bu Faira Idris kan, MPR RI ya kan. Krunya WhatsApp gue, dia mau wawancara di sini. Datanglah tuh, gue bilang oh iya bisa kita gini. Datanglah tuh krunya dia. Ternyata dia ngeliat dari aktifnya medsos guaan. Jadi aktifnya medsos gua emang bener-bener waktu itu ondel-ondel gua kemas banget. Yang namanya ondel-ondel TikTokan waktu itu gua bikin viral ondel-ondel TikTokan, dari yang namanya lagu lagi hits gua ikutin, lagi gerakan lagi hits gua ikutin. Nah itu dia mungkin terlihat juga ya, dan dia bahasainnya gini, Sanggar Betawi Mustika Air Pancur pindahkan panggung menjadi media sosial, itu dijadikan media panggung terbaru di saat pandemi kayak begini. Terdalam hati gue, oh iya bener juga ya, gue kagak sampai ke situ ya. Oh iya bener juga ya gue ya. Iya. Cuman dalam artian gue karena kagak dibagi duit aja nih, ya kan. Kalau di panggung kan gue dibagi duit pasti nih. Kalau di media sosial kagak didapat duit. Iya. Ya, kayak begitu. Oh iya bener. Ini juga nanya kan, iya, terus gimana kalau misalkan kayak gitu kan udah di luar pakemnya ondel-ondel ya, cuman dalam artian
gue sih nggak ada tujuan untuk ngerusak pakemnya ondel-ondel sebagai ikon Betawi, terus gue bikinin TikTok. Ya sekarang kita harus gimana caranya ngembangin nih ondel-ondel dikenal di kalangan anak muda. Lebih bagus lagi ondel-ondel udah disukai nama anak kecil. Tuh. Jadi bukan cuma orang tua doang, anak-anak kecil aja udah demen gitu. Karena kalau secara pakem menurut gua yang nggak ada dirubah, ondel-ondel ya gitu. Ya, iya. Maksudnya jadi secara penampilan ya gitu. Karena emang kemasannya aja. Mungkin dari lagu. Entah kita bikin lagu-lagu dangdut. Ya kan namanya itu lebih apa ya? Kalau bahasanya ya lebih relate. Iya kayak begitu sih. Iya, lebih nyampe lah. Iya, kalau lagu-lagu yang dulu kan nggak masuk. Nggak banyak orang tahu, cuma sedikit doang lah gitu. Ya misalkan anak-anak kecil gitu ya kan, kita masukin Jali-Jali Siantan, dia mungkin belum ngerti. Tapi kalau misalkan kita papale masuk. Udah pasti tahu. Iya. Karena anak sekarang ketiktokan. Anak sekarang ketiktokan. Gak ada yang tahu pelangi-pelangi alangkah indahmu. Nggak ada naik ke puncak gunung nggak ada. TikTok, guys. Tapi kan di samping itu tujuannya untuk memperkenalkan si ondel-ondel. Emang cara pengemasannya dari masing-masing sanggar pun beda-beda gitu. Iya. Karena Bang Reja ini juga masih muda dan bergaul ya sama teman-teman yang aktif di sosial media kan. Jadi dicoba untuk masuk ke situ. Masuk ke zonanya kayak begitu. Zonanya dia. Ya kayak misalkan kayak Sanggar Gampang Kromong juga lah. Kayak waktu kemarinan juga kita di Setia Muda bikin movie ngulik virtual, streaming kayak begitu-gitu kita harus aktif juga sebenarnya. Jadi mungkin kita juga nggak tahu ya entah orang dinas atau orang apa. Mereka tuh mantau nggak taunya. Oh ternyata dia tetap aktif nih kayak begitu. Apalagi di zaman pandemi gini kan. Kita benar-benar harus kreatif, anjir bikin apaan lagi nih. Namanya panggung nggak ada. Bukan gitu cuman stuck plak udah kayak begitu. Nyalain keadaan, nyalain pemerintah. Sebetulnya kita sendiri harus survive gimana caranya. Bahwa apalagi udah disebutnya seniman. Ya kan kalau udah seniman disebut seniman tapi putus asa dalam hal kayak gini, wah tanda tanya. Berarti dia kurang seniman. Oke Bang, ini harapan lu buat sanggar lu sendiri sama buat kebudayaan Betawi apa nih? Untuk budaya Betawi, kita dalam artian saat ini juga ngerasain sama ya kayak pegiat seni lainnya ya. Entah di segi apapun, kita sekarang lagi ngerasain semua sama gitu kan. Harapan gue sih untuk selanjutnya di seni budaya, tapi kalau untuk dari segi dinas kebudayaan mungkin mereka udah support ya kan, tapi karena emang sanggar banyak juga mungkin dia terlalu repot untuk yang ini untuk yang ini ya kita gimana pun harus bisa gimana caranya balik lagi tuh untuk kita mempromosikan atau memperkenalkan dirinya kita masing-masing lah ya kan, ya kayak begitu balik lagi ke situ. Harapan gue masih untuk budaya DKI Jakarta biar lebih mantap lagi ya, biar kita bisa lebih berkembang lagi. Wah kalau lebih mantap lagi kita satu DKI kumpul bikin acara gede, wah mantap banget tuh. Jadi semua sanggar ada di situ. Ini dari sanggar ini mau partisipasi apa nih, tampil apaan? Ayo berangkat. Ini yang dari sini mau partisipasi sanggar apaan? Se-DKI Jakarta tuh ada tuh 1.000 lebih tuh. Lebih. Mau ondel-ondel, mau tari, mau apa segala macam bikin tuh taman mini itu segitu gedenya tuh. Buset. Bisa tuh, bodoh. Tuh langsung tuh kita bikin tuh se-DKI tuh. Anak tari, anak topeng, anak gambang, anak ondel-ondel, anak pencak silat. Itu, kumpul semua ya. Oh kagak. Kita di dalam TMI empet-empetan begini nih, saking penuhnya nih. Kita masuk TMI gini nih. Mau perform juga kagak bisa, saking penuhnya. Nggak usah joget udah. Kita baru masuk, baru pintu tiket udah begini. Kagak muat ini, mau udah banyak banget orang ini. Belum penonton. Pasti dah. Bakal gebrakan baru tuh, mantep banget. Ya mudah-mudahan ya kalau pandemi udah ya berakhir. Ya mudah-mudahan suara ini didengar. Suara ini bikin kayak begitu mantep banget itu, sumpah. Jadi misalkan tukang gesek kayak bass string nih. Itu kan Betawi banget tuh. Betawi ethnic string. Bass string main semua tuh. Ya kan. Pesilat, misalkan pesilatnya dari mana nih? Dari sanggar ini mau partisipasi, bikin kolaborasi apa nih?
Misalkan kayak model-model flash mob, keren tuh. Dari Gambang Kromong ini, Gambang Kromong ini. Bikin dah tuh satu, kayak ada apanya itu namanya yang kata Ranger-nya mana ya? Orkestra. Aduh, ya itu dah. Orkestra Betawi. Waduh. Drigen apa? Ya buset. Beli minyak loh. Drigen, ya itu dah. Gambang dibikin orkestra, terus topeng, pelawaknya siapa aja tuh kumpulin, ajak main, konsepnya bagaimana, gue yakin mantep banget tuh, pasti wilayah-wilayah kabupaten yang ada di Indonesia bakal ngikutin. Wih deh, gila. Ternyata di Jakarta kompak banget ya senimannya gitu. Bener. Tuh kalau mau tahu, gila kan? Cuman kalau pemikirannya nih, ini namanya lagi brainstorming aja nih kita nih. Kalau satu kepala aja deh misalkan bapak kepala dinas nih ya kan. Siap. Ayo kita bikin satu pala nih. Ayo sanggar-sanggar yang di bawah ngikut semuanya. Waduh, kan udah terdata tuh. Yeah, Sanggar Seni Jakarta Selatan, Sanggar Seni Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat. Jadi satu dikumpulin dulu palanya. Pala ketemu pala ketemu pala lagi, pala ketemu pala lagi. Widih, mantap. Langsung anjungan DKI jangan dipakai, tapi yang DKI yang di Taman Mininya langsung. Semuanya. Kagak pakai anjungan DKI doang. Nggak ada. Full semuanya langsung. Gue bilang tuh, kita masuk aja empet-empetan. Berarti itu ya harapan lu ya? Gitu. Wah, semoga bikin event gede banget. Ya semoga maksudnya untuk seniman-seniman Betawi itu lebih bersatu lagi. Ya kan, kedepannya lebih maju lagi. Gokil. Jadi yang tua ketemu yang muda ketemu yang tua. Tuh begitu. Pemikirannya. Mantep tuh. Keren. Calon wali kota, guys. Kebetulan saya bukan wali kota, saya wali kelas. Bang, thank you banget. Siap. Keren banget buat teman-teman yang nonton ini sampai akhir. Ya semoga ada yang bisa diambil nih. Mungkin dari sisi semangatnya ataupun dari sisi seninya atau yang lainnya lah. Dan buat teman-teman yang berkecimpung di dunia ini juga mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau penyampaian yang kurang baik ya. Betul. Atau ada istilah-istilah yang kurang tepat karena kita juga masih ya belajar, sama-sama belajar. Namanya ngobrol santai. Obrolan santai. Kalau emang ada yang tidak berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Cuman tadi Ren kagak nanyain nama gue siapa nih. Kan orang-orang belum pada kenal. Reza Rahardian. Pemain layangan sobek dong. Layangan putus. Sobek sih gue lihat. Buat Bang Reza bisa dikepoin Instagramnya apa? Eja aja. Gampar ya. EEJAAJEE. Oke, ada di bawah sini. Sosial medianya si Mustika Air Pancur juga ada di bawah sini, boleh dikepoin. Dan abis ini kita bakal podcast untuk di Siap-Siap Podcast ada di Spotify. Jadi buat teman-teman yang mau dengerin lebih lanjut cerita tentang Mustika Air Pancur bisa dengerin di podcast Siap-Siap Podcast. Siap-Siap Podcast, jangan lupa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa Gafat.